Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Masyarul muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu sebab atau min asbab al-ulfah, termasuk salah satu sebab adanya ulfah. Ulfah itu persaudaraan atau hubungan saling mencintai di antara sesama muslim. Untuk mewujudkan persaudaraan, persatuan, kecintaan di antara sesama muslim itu salah satu sebabnya adalah albir, berbuat baik. Jadi hal itu bisa kita wujudkan saat kita ini bisa melakukan perbuatan baik kepada sesama muslim. Dimulai dari hal itu. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling ta'awun, saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Di situ perbuatan baik digandengkan dengan ketakwaan. Ya, artinya perbuatan baik itu akan bisa menjadikan seorang mewujudkan adanya kecintaan di antara sesama muslim, adanya kasih sayang, dan menghilangkan berbagai macam keburukan dari perpecahan ataupun kebencian di antara sesama muslim. Caranya apa? Berbuat baik. Nah, di ayat ini ada dua hal. Perintah untuk saling berbuat baik dan takwa. Ini kata para ulama, seorang itu hendaknya bisa mengumpulkan dua hal pada dirinya. Mewujudkan ridho Allah dan mewujudkan ridho manusia. Ridho Allah kita dapat, dan juga kita berusaha untuk menyenangkan, membahagiakan saudara kita sesama muslim dengan cara kita berbuat baik pada mereka. Dan berbuat baik ini banyak jalurnya, banyak bentuknya. Bisa dengan harta, bisa dengan waktu, bisa dengan tenaga, bisa dengan yang lainnya. Itu bisa kita wujudkan dengan hal itu semuanya. Sampai akhirnya para ulama mengatakan kalau seorang itu bisa mengumpulkan untuk mewujudkan ridho Allah pada dirinya dan ridho manusia, dalam arti ridho di sini manusia suka, cinta, senang kepadanya, itu tammat sa'adatuhu wa ammat ni'matuhu. Maka orang itu telah sempurna kebahagiaannya dan telah merata kenikmatannya. Dan ini yang sulit. Biasanya seorang itu kadang konsennya kepada ridha Allah, tapi ke hablu minallahnya bagus, tapi hablu minanasnya kurang bagus. Biasanya begitu. Jadi kelemahan seseorang itu kadang hubungannya kepada Allah bagus, tapi hubungan kepada sesama manusia itu tidak bagus, terlebih kepada sesama muslim. Ini kelemahan sebagian kita, ya, seperti itu. Kalau bisa dua-duanya itu kita wujudkan. Jadi hablu minallah bagus, hablu minanas juga bagus, supaya sempurna kebahagiaan kita dan merata akan kenikmatan kita. Makanya caranya salah satunya dengan itu. Karena memang watak manusia itu senang dibaiki, senang untuk orang itu berbuat baik kepadanya. Manusia di sini sifatnya umum, ya, mau istri kita, mau orang tua kita, mau anak kita, mau teman kita, sahabat, itu senangnya dibaiki. Dan manusia itu cenderung akan mengingat itu. Maka ada sebuah hadis, ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Jullibatil qulubu ala man ahsana ilaiha wa bughdu man asa'a ilaiha." Hati itu diciptakan untuk memang punya karakter asli. Karakter bawaan itu apa? Dia itu akan mencintai, suka kepada orang yang berbuat baik padanya,
dan akan membenci kepada orang yang berbuat jelek kepadanya. Itu hati kita begitu. Jadi seandainya ada musuh kita, musuh itu berbuat baik pada kita, nanti akhirnya kita akan senang juga kepada musuh kita itu. Karena hati kita memang diciptakan karakternya itu senang mencintai orang yang berbuat baik pada kita. Makanya kalau ingin menaklukkan musuh kita atau orang yang membenci kita, kita taklukkan dia dengan apa? Perbuatan baik. Pasti akan luluh dia pada kita. Gak usah dibalas dengan keburukan, tidak ulah dibalas dengan kejelekan, jangan. Tapi berbuat baik pada kita saja. Kita berbuat baik padanya, yang memusuhi kita, membenci kita, dia akan luluh, dia akan tunduk kepada kita, karena hati dia itu diciptakan karakternya apa? Mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau dibalas dengan keburukan, kejelekan, itu pertama ya kita tidak ada bedanya dengan yang orang seperti itu. Kedua, manfaatnya ya nggak ada, malah semakin buruk orang itu biasanya kalau seperti itu kan. Sehingga ada sebuah ucapan itu ya, sebutkan tafaddal ila man syi'ta fa anta amiru. Saya sampai hafal ini. Itu tercantum di kitab Nasaihul Ibad. Tafaddal ila man syi'ta wa anta amiru. Berbuat baiklah kamu kepada siapapun dan kamu akan menjadi amir, akan menjadi pemimpin untuk orang itu. Kamu akan bisa mengendalikan orang itu saat apa? Kita berbuat baik padanya. Kalau ada yang misalkan seorang preman, misalkan saja preman, perbuatannya keji, jelek, maksiat, kita berbuat baik padanya, kita traktir makan, yuk makan yuk, kita traktir makan sampai kenyang, makan, minum, pulang masih kita kasih uang, hadiah. Pas waktu sholat, kita ajak sholat, dia itu nggak mungkin nolak. Habis ditraktir makan mau diajak sholat nolak itu kemungkinan kecil, ya kan? Sepreman-premannya orang setelah diperbuat baiki seperti itu, dikasih uang saku, dikasih makan, minum, ditraktir, luar biasa. Yuk sholat ini dengan azan, ternyata langsung ikut sholat. Sebab apa? Padahal dia sebelumnya belum pernah sholat seumur hidupnya walaupun sekali. Karena kita menjadi amir, pengendali dia dengan apa? Perbuatan baik kita kepadanya. Ini sebuah pelajaran bagi kita ya. Seringkali untuk mengarahkan kebaikan orang lain, ya mengarahkan orang lain kepada kebaikan itu tidak melulu dengan dalil, tidak melulu dengan Quran, dengan hadis, dengan ceramah, tapi dengan perbuatan baik itu ternyata banyak yang jitu sekali dan berhasil dan hasilnya luar biasa. Karena dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi. Sampai-sampai ada sebuah hikayat dari Nabi Daud alaihissalam, itu pernah diwahyukan kepada beliau, Nabi Daud itu, supaya para hamba atau para pengikut Nabi Daud itu cinta kepada Allah. Itu caranya bagaimana coba? Kata Allah kepada Nabi Daud itu, "Dzakir ibadi ihsani ilaihim liyuhibbuni." Wahai Daud, ingatkan hamba-hambaku, kaummu itu, dengan seluruh kebaikanku yang sudah aku berikan kepada mereka, supaya apa? Liyuhibbuni, supaya mereka itu cinta kepadaku. Coba diingatkan perbuatan Allah, karunia Allah kepada mereka itu banyaknya luar biasa. Diingatkan itu, nanti mereka otomatis akan cinta kepadaku, cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang karakter hati itu diciptakan untuk apa? Untuk mengingat dan suka mencintai kepada orang yang berbuat baik kepada mereka. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Mari kita berusaha untuk mengamalkan hal ini. Perbuatan jelek mari kita balas dengan perbuatan baik, dan kita akan menjadi pemenang, kita akan menjadi raja, kita akan bisa mengendalikan siapapun dengan perbuatan baik kita. Tapi sebaliknya, kalau kita justru menekan seseorang, memaksa seseorang, menghardik seseorang, itu seringkali itu malah berakhir sia-sia, bahkan kadang menimbulkan mudarat yang lebih besar. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.